Pernah gak sih kamu ngebayangin semua orang tuh cuman pengen tahu apa kabarnya anak kamu, but no one says hello to you. Waktu dulu kan begitu lahiran dibilangin begitu anaknya tidur deh gitu. Gak bisa kan. Kok makhluk kecil ini yang sebenarnya aku belum pernah ketemu sama sekali tuh udah bikin kamu jatuh cinta gitu. No such thing yang namanya balancing kalau kerja sama orang ya. Antara being a mom sama punya professional career. Ya terserah lah, mau normal mau sesar kan nggak menghilangkan arti kita jadi ibu gitu. Ibu tuh benar-benar, iya ibu tuh benar-benar tanggung jawab seumur hidup. Halo, ketemu lagi di So Woman barengan sama saya Anggia Karisma. Saya Lia Natasha. Saya Ajeng Parameswari. Dulu aku pikir hamil itu udah stressful banget. Tapi ternyata menyusui 2 kali lipat ya stressfulnya. Dan actually nggak ada tuh yang ngasih tahu gitu. Ya nggak sih, kayak hamil tuh lo akan ribet, tapi ternyata begitu anaknya lahir menyusui plus kerjaan lain, plus pekerjaan lo tuh akan lebih bikin ribet lagi. Tapi satu pesan temenku yang aku inget banget gitu. Nanti ketika anaknya lahir, kamu sama suami kamu kan adalah sama-sama baru jadi ibu dan sama-sama jadi bapak. Sebisa mungkin jangan bilang kalau ngelihat suami lo begah gitu, kayak gendong anak atau apa gitu. Jangan langsung sini gue aja. Sini gue aja. Karena in the end bisa kebablasan ke berbagai macam dalam parenting. Akhirnya ibu yang mengambil take over mayoritas parenting itu. Kayaknya itu sih yang lumayan menolong kejiwaan gue sama sekarang, dan suamiku jadi sangat helpful gitu. Dan untuk asking for help, sayang tolongin aku dong ini gitu. Jadi udah terbiasa aja gitu. Kalau aku mungkin yang aku akhirnya menemukan agak tidak selaras itu adalah waktu dulu kan begitu lahiran dibilangin begitu anaknya tidur deh gitu. Nggak bisa kan. Begitu anaknya tidur tuh pegang handphone, lihat e-commerce, belanja, gitu, lihat e-commerce, belanja, lihat sosmed gitu-gitu. Teman-teman, WhatsApp, ting-tong iya gitu. Walaupun padahal pas malam kan kayak kita kurang tidur. Begitu pas anaknya tidur sih susah sih. Kadang-kadang malah begitu anaknya tidur kita kayak mengagumi gitu. Oh ini keluar dari gue gitu. Gak bisa tidur juga. Pokoknya akhirnya last istirahat lah gitu. Tapi untungnya juga aku waktu itu dapat support dari suami juga bilang bahwa nggak semuanya harus kita gitu. Yang penting bagaimana menjaga kewarasan kita gitu. Dan nggak apa-apa kok dibantuin sama babysitter gitu-gitu untuk atau lingkungan sekitar untuk tetap ngejaga kewarasan kita, karena emang nggak mudah kan. Nggak bisa sendirian. Nggak gampang gitu. Jadi kalau mungkin dari aku ya, karena punya anak itu jadi perjalanan yang lumayan panjang ya, karena aku harus berprogram dan berproses. Jadi pas hamil tuh kayak sesuatu yang aku nantikan. Magical journey sampai akhirnya ada gitu yang kayak semuanya tuh jadi apa ya? Aku justru malah ngalamin momen yang bahagia banget gitu. Kayak udah mah aku yakin gak semua perempuan ngalamin yang aku alamin ya gitu. Dan aku bisa bilang bahwa hamilku tuh ternyata cukup mudah gitu loh. Jadi aku tidak mengalami proses yang muntah-muntah, morning sickness tuh nggak ada gitu. Justru malah ketika ketika aku hamil, aku malah kerjanya juga lebih produktif. Dan jadi momen yang paling aku nggak bisa lupain tuh adalah di waktu hamil anakku, aku malah syuting keluar gitu. Waktu itu judul filmnya Surat dari Praha, dan luar biasanya di momen itu tuh lagi heat wave-nya dan panasnya, aduh ya ampun gitu di Praha waktu itu. Tapi kita justru malah ngalamin momen yang apa ya, lagi-lagi ya kayak ternyata kenalan lagi sama diri sendiri. Apalagi dari awal tuh kita udah punya nama gitu kan buat bayinya. Jadi dari di dalam perut tuh udah manggil namanya, ngajak ngobrol. Lucu ya. Setiap yang aku makan aku kasih tahu, ini makanannya ini loh, Rigel. Terus kita lagi ada di sini, kita mau pergi dulu ya ke sini gitu. Terus kadang-kadang aku merasa kayak ada momen yang mungkin aku lagi nggak nyaman tuh justru diingetin sama ditenangin. Jadi setiap misalkan aku lagi udah agak kesel gitu atau lagi pengen marah, di dalam tuh ada yang nendang-nendang.
gitu. Jadi kayak Ingat sebenarnya sih, sweet reminder ya. gitu kayak kok makhluk kecil ini yang sebenarnya aku belum pernah ketemu sama sekali tuh udah bikin kamu jatuh cinta gitu. Jadi aku kayak ini tuh rasa yang kayak yang aku tunggu-tunggu. Oh gini ya perasaan hamil, terus kayak ngelihat semua perubahan di badan terutama ya kan gitu kan, gak ngerti kan kayak oh kalau payudara udah mulai bengkak terus diisi oleh ASI tuh begini ya, padahal mungkin bayinya belum lahir ya. Oh rasa itu kayak gini. Jadi kayaknya momen hamil tuh momen yang paling aku embrace banget deh. Dan maksudnya suamiku juga segitu supportnya ya, maksudnya dijagain banget karena kita tahu untuk mendapatkan anak ini tuh juga bukan hal yang mudah gitu. Jadi dijagain itu banget gitu. Truthnya tuh adalah perubahan pada badan. Karena aku waktu pas hamil itu dua-duanya itu aku naik sampai 30 kilo gitu. Jadi begitu pas lahiran ternyata berkurangnya cuma 3 kilo. Itu tuh rasanya tuh kayak oh gini ya gitu. Dan sulit untuk mencintai diri tuh buat aku waktu itu tuh untuk ngaca gitu kayaknya. Terus kadang-kadang begitu pas ngaca kayaknya nggak kenapa-napa, tapi begitu foto oh susah ya gitu. Jadi mungkin kalau aku perubahan pada badan itu cukup mempengaruhi tingkat confidence ya gitu kalau aku. Kalau aku lebih ke finansial sih gitu. Tadinya misalnya punya budget segini, begitu punya anak bertambah tanggung jawab terhadap terutama finansial dan memastikan nih anak bisa nih hidup dari kita, ya kan. Terus yang kedua adalah karir, karena ternyata guilty feeling banget ninggalin anak tuh guilty feeling banget. Tapi di satu sisi kayak oh gue dikasih kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini, gue tidak bisa selalu memakai excuse anak gue. Dan ketika harus bersaing secara profesional, yang dilihat adalah profesionalitas kamu gitu. Jadi sometimes in my own opinion, no such thing yang namanya balancing kalau kerja sama orang ya. Antara being a mom sama punya professional career. Karena kalau aku misalnya udah masuk ke lingkungan profesional, menurutku there's no way selain go up. Buat apa gue udah habis tenaga, udah habis energi, waktu, belum politik kantor, drama kantor gitu. Selain gue harus melihat oh karir gue progressing. Tapi di satu sisi ada anak yang growing nih, membutuhkan sosok gue di sisi itu. Conflictingnya adalah bapak ibu gue bercerai dan melihat ibu gue sebagai working mom gitu. It's very lonely jadi anaknya. Jadi itu buat gue bitter truth banget sih. Menjadi ibu bekerja gitu ya. Dari awalnya tuh aku selalu berusaha untuk bisa deket Rigel. Jadi eager banget untuk bisa ngasih ASI ke Rigel eksklusif. Dulu tuh gitu banget. Karena aku bukan anak yang diberikan ASI sama bunda panjang gitu. Jadi aku tuh cuma dikasih ASI 2 bulan waktu itu. Terus kayak ASI eksklusif tuh jadi sesuatu yang aku persu banget. Dan ya puji Tuhan kejadian ya. Maksudnya aku bisa ngasih ASI ke Rigel tuh bahkan 2,5 tahun gitu. Tapi kan momen untuk kamu bisa terus keep up ngasih ASI ke dia tuh juga lumayan keganggu dengan ngelihat kok ada orang yang bisa mompa ASInya sekulkas gitu. Sementara aku cuma secukup-cukupnya aja gitu. Dan ASIku juga gak cukup banyak gitu. Jadi kayak cari cara gimana supaya aku bisa menghasilkan ASI cukup. Jadi kalau mompa buat ditaruh ke kulkas gitu ya, itu aku mompanya udah ngitung kayak oh aku mau syuting panjang nih, oh Rigel kayaknya gak mungkin ikut gitu. Karena dulu tuh sebisa mungkin Rigel tuh selalu ikut ke kantor, selalu ikut ke tempat aku syuting kayak gitu. Tapi kan ada momen-momen yang gak bisa aku harus selalu bawa kan. Karena sampai Rigel usia 1 tahun tuh aku eager banget buat ngurus Rigel tuh sendirian gitu. Jadi waktu dia udah di atas 1 tahun, aku baru ngasih Rigel digendong sama support system aku. Tadi itu aku nggak ngasih sama sekali kecuali sama eyangnya gitu kan, atau sama tantenya atau sama omnya gitu. Cuman
ya bitter truth-nya sih sebenarnya mewaraskan diri bahwa it's okay loh gitu sebenarnya untuk lo nggak push diri lo segitu-gitunya amat karena sebenarnya kan kamu ngelakuin ini juga punya suami yang bisa nemenin, cuman kan juga jadi nggak tega ya kayak kamu bilang jadi orang tua yang pertama kali itu adalah momen dimana ya kamu nggak akan tidur, justru bener kayak Ajeng bilang momen tenang tuh justru malah bukan dipakai tidur, dipakai scrolling. Terus yang menarik juga di era itu lumayan ada banyak community yang sharing tentang parenting. Salah satunya ada Halo Ibu Apa Kabar, dan itu lumayan bikin aku merasa punya teman. Waras Karena ya. karena teman seperjuangan nih. ada teman seperjuangan dan rasa-rasanya tuh dikala kamu baru melahirkan, pernah gak sih kamu ngebayangin semua orang tuh cuman pengen tahu apa kabarnya anak kamu, but no one says hello to you. Padahal a little hello would help you kayak make yourself more happier aja. Apa kabar Al gitu. Kadang orang nanya gimana Al anaknya instead of nanya kabar kamu. Kadang-kadang seringnya gitu. Tapi ya yang paling nyebelin lagi the hardest part adalah dibandingin sih. Gitu. Itu momen yang paling gak nyaman gitu buat. Dibandinginnya pertama kalau kamu ke dokter timbangan anak kamu gak naik-naik, wah itu udah stres duluan. Gitu, kayaknya kita jadi ibu tuh kok kurang ya kan gitu. Punya timbangan. Akhirnya beli kan. Terus kayak gimana caranya supaya dia keep up naik, terus kita minggu depannya nggak dimarahin lagi sama dokternya gitu. Bikin Excel, aku waktu itu hampir bikin Excel supaya achieve atau enggak gitu. Iya, jadi akhirnya segitunya gitu kayak supaya gimana caranya kita nggak dimarahin sama dokternya. Tapi kan aku lupa sebenarnya kan yang tahu anak kita sehat atau enggak kita loh, bukan dokternya gitu. Maksudnya timbangan anak itu bukan berarti anak kita nggak sehat gitu. Nah terus udah gitu belum lagi dibandingin sama ponakan misalkan, oh dia tuh udah bisa gini ya, udah bisa crawling, anak kamu tuh belum apa. Ya maksudnya adalah komparasi yang pada akhirnya kalau aku boleh kasih saran, gak usah didengerin Beb, biarin aja lewat ya kan. Karena yang paling tahu caranya kamu jadi ibu bener atau enggak ya cuman kamu. You can become a very gentle mom, but at the same time you can become momzilla. But we are all human gitu, dan maksudnya you just have to regulate your emotion again. Dan admit it gitu, kalau kamu emang butuh bantuan, ya bilang sama pasangan, ya bilang sama sekitaran kamu. Kalau mereka ternyata cukup mengganggu kamu, ya kasih tahu aja. Maksudnya itu sih, mungkin kalau aku boleh ngobrol gitu ya, kayak harusnya sih nggak apa-apa being honest with yourself sama sekitaran. Terutama tuh momen-momen baru lahiran tuh, kadang-kadang kamu mikir kan, ada nanti yang nengok, tapi suka nggak pernah paham kalau sebenarnya mereka tuh lagi nggak pengen enak badan, gitu. Terus udah gitu ya nengok aja, gendong anak kamu gendong aja. Padahal momen-momen kayak gitu kamu jujur aja gitu, kayak sorry banget kamu lagi nggak bisa gendong, atau ya selalu ingetin orang buat megang anak kamu tuh cuci tangan dulu boleh nggak sih gitu. Kayak gitu-gitu. Mungkin gue lebih punya anxious yang kayak gitu kali ya. Makanya mungkin kalau boleh sarannya untuk teman-teman gitu ya, kalau misalnya datang ke temannya yang baru lahiran, coba deh tanya apa sih kabar ibunya. Karena itu berasa banget juga deh aku kayak semua orang kayaknya nanyanya anaknya gitu. Halo, nanya. Gak ada yang nanya gue nih. Gue kurang tidur, apa gitu. Nah kadang-kadang tuh hal-hal kayak gitu kayaknya kan kecil ya gitu, tapi itu matters loh buat ibu. Dan dulu tuh ada tuh yang maksudnya aku nggak nyangka dulu dia mantan PD aku di sebuah radio, ada Mbak Nana, kalau dengerin hai Mbak Nana, dia salah satu yang lumayan nemenin aku loh gitu, kayak dia satu-satunya orang yang bertanya Anggia apa kabar gitu, kamu gimana rasanya jadi ibu gitu. Terus kamu jadi kayak punya teman di WhatsApp kan yang kayak let me know ya if you need anything gitu loh. Maksudnya even though itu terkesan kayak basa-basi, tapi buat kamu di posisi yang jadi ibu baru tuh penting loh digituin gitu. Akhirnya oke Mbak, ini pokoknya kamu tenang aja, kalau kayak gini udah biasa kok, pokoknya kasih tau ya butuh apa gitu. Berdamai sama obstacles yang ada menjadi ibu tuh challenging ya gitu. Lagi-lagi aku selalu bilang yang kita perlu tuh support system sih, ya kan? Makanya maksudnya gue merelakan kayak sayang aku pindah rumah mama kamu aja gitu. Waktu itu salah satu bentuk kompromi ya, yang sebenarnya gue minta sih. Iya. Tapi kan maksudnya itu menarik loh. Maksudnya kemudian pasangannya mengkompromikan keinginan kamu tersebut. Dia juga bingung kayak kamu mau tinggal sama mertua gitu. Iya, karena aku takut banget
Aku takut banget dengan nih baby, aku sama dia sama-sama jadi papa mama. Dan menurut aku, bapak ibunya suamiku is a very good role model of parents gitu. It's nice dan. Bahkan kadang kalau gue capek gitu ya, 3:30 gitu, terus bilang sayang bangun dong gitu. Terus suami gue capek juga, dia ngetok kamar ibunya. Oh ya ampun. Dan they are very happy. Karena ini ya masuk dari bagian dalam proses cucunya bertumbuh kan. Yes, dan aku tidak sangat malu dan tidak gengsi meminta tolong. Kayak sadar diri aja nih kalau gue berdua doang di apartemen nih bayi diapain ya gitu. Walaupun kita tua, tapi belum tentu kita mengerti peran yang kita jalankan dan apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi buat new moms, buat ngadepin obstacles itu tentu kan beda-beda ya, karena pasti keluarganya beda, suasananya beda, wants sama needs-nya kamu sebagai ibu baru juga beda. Karena pasti pola parentingnya juga beda, love language di setiap keluarga juga beda-beda gitu. Jadi mungkin yang pertama kali mesti dipeluk ya diri kita sendiri sih. Di situ kita mesti benar-benar tahu kita tuh butuh breaknya kapan, butuh dibantunya kapan, terus kayak misalkan kita perlu jujur atau enggak. Buat aku yang paling penting tuh adalah tetap harus jujur sama kondisi kita sih. Ngobrol aja, walaupun mungkin akan bawa kamu ke hard conversation sama pasangan kamu atau sama sekitaran kamu, but at least kamu udah ngomongin apa yang kamu omongin gitu. Kalau kata Farid Stepi sih, perasaanmu tuh lebih penting daripada tidak. Maksudnya mungkin kamu better tell your truth deh gitu. Jadi dari situ kamu tahu dan gak bikin orang bertanya-tanya. Ya sebenarnya buat aku sama kayak kamu lagi menstruasi pertama aja, kan kadang gak nyaman ya. Gitu hari pertama kan ada yang pengennya istirahat di rumah ya sama gitu. Begitu juga sama becoming a new mother, a new father tuh sama. Karena kita apa? Kenalan lagi sama manusia baru yang kita juga belum tahu habitnya apa. Ngomong aja nggak bisa ya. Nggak bisa, yang dia bisa cuma nangis. Gitu ya kan. Nangis ganti pampers. Nangis aus lapar. Nangis ternyata dia pop ya kan. Kayaknya emang iya. Terus ya tapi yang menarik dan magical journey itu adalah tanpa kita sadari ya kita bisa kok jadi ibu dengan versi terbaiknya kita. Kalau aku sebenarnya ingetnya ini sih, aku tuh justru malah kebantu banget sama kata-katanya Anggia sama Angga waktu itu, waktu pas bilang bahwa lagi ngebahas tentang normal sama sesar. Terus udah gitu Anggia sama Angga tuh justru bilang kayak, ya terserah lah mau normal mau sesar kan nggak menghilangkan arti kita jadi ibu gitu. Ibu tuh benar-benar, iya ibu tuh benar-benar tanggung jawab seumur hidup gitu. Jadi waktu itu aku justru kayak set my priorities aja waktu pas Al baru lahir. Prioritas aku adalah nyusuin, kasih ASI eksklusif, dan aku ngobrol sama suamiku juga di situ. Jadi semuanya arahnya ke situ gitu. Bahwa tadinya punya ambisi kayak wah mau megang sendiri, kalau abis itu kita stres ASInya nggak keluar kan akhirnya jadi sama aja gitu. Jadi akhirnya ya udah kita berdua kayak ya udah yang bukan memang prioritasnya nggak apa-apa, dibantu orang lain. Dan suamiku juga support gitu. Pas setiap kali malam aku bangun ya dia bangun nyiapin bantal, mijetin apa supaya ASInya keluar. Pokoknya main goalnya tuh apa sih? Itu yang kita capai bareng-bareng gitu. Karena balik lagi kayak kata-katanya Angga sama Anggia juga gitu bahwa jadi ibu tuh tanggung jawab seumur hidup, bukan cuma waktu pas bayi kita atau gitu. cuma lucu-lucuan aja nih punya anak gitu. Iya. It's more than that ya. Iya. Waktu jadi ibu pertama kali, lahiran anak pertama tuh kecepatan sebulan. Jadi waktu itu pendarahan, ternyata ketubannya pecah, terus udah harus operasi. Gitu. Itu maju sebulan. Yang panik semua tuh, datang ke rumah sakit masih bawa tas laptop gitu. Terus si dokter ini kayak, Bu Alia gitu, gimana kabarnya? Baik, kita operasi sekarang yuk. Hah? Gimana dok? Gitu. Itu panik. Gue pengennya pas lahiran ada nyokap, pas nyampe rumah sakit. Kan kamu harapannya ada mamah kan? Ada mama, aku inget banget itu jam 10, karena kayak first thing in the morning, jam 8 pagi kita udah masuk ke rumah sakit. Terus nggak ada. Tapi anehnya di hari itu di rumah sakit, ibu mertuaku ada di situ. Jadi dia lagi ada kerjaan dengan pihak rumah sakit di situ. Ya ampun lucu banget. Terus yang kedua, om tanteku lagi MCU, medical check up di situ di hari itu. Jadi kayak itu lumayan menenangkan.
Jadi kalau misalnya challenge kamu atau pengen sesar atau normal, enggak. Itu udah takdirnya. Bahkan kayak Iya benar. iya, 5 hari sebelum anakku lahiran tuh masih bisa bilang normal. Terus ketakutan yang kedua adalah nih kalau cepat sebulan ASI-nya gimana? Rezeki banget, ASIku tuh melimpah. Oh. Aku bahkan punya anak ASI tuh 10. Wow, puji wow. Tuhan. Sampai aku beli freezer tuh 2. Jadi satu tuh hadiah, satu lagi beli lagi gitu. Jadi kadang menurut aku ketakutan itu cuma ada di kita sendiri. Iya, iya. True benar. that. And then ketika kamu try to be happy, positif gitu, itu melimpah ruah gitu. Sampai akhirnya pindah kerja, tempat kerjanya stres, toto berhenti semua tuh. Jadi tadinya yang aku pikir juga aku bisa nih kayaknya 2 tahun, wah banyak banget gitu. Tapi rezeki lainnya adalah dapat kerjaan yang lebih bagus, opportunity dan offernya bagus, tapi rezeki ASInya stop. Jadi kadang kita memang harus letting go dan nggak semua rezeki itu datangnya bersamaan sih. Buat new moms, semua masa tuh ada challenge-nya masing-masing, jadi don't worry. Dan jangan overthinking, justru harus dibawa happy, karena happy hormon kamu juga mengaruh ke tumbuh kembang anak yang ada di dalam rahim dan juga di masa pertumbuhannya. Buat new moms, mungkin kalau dari aku lebih ke komunikasiin aja semua perasaan kamu. Kamu punya worry terhadap orang yang megang anak kamu, misalnya kamu mau minta mereka untuk cuci tangan, bilang aja minta mereka untuk cuci tangan gitu. Di sini kamu yang paling tahu untuk anak kamu baiknya seperti apa, dan komunikasi sama suami juga penting gitu. Jadi komunikasiin aja semua yang ada di pikiran kamu supaya kamu juga lebih lega, lebih enak menjalani new roles-nya. Buat new moms, pokoknya tetap percaya bahwa kamu adalah ibu terbaik buat anak kamu. Karena tanpa kamu sadarin, sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya dia yang sudah memilih kamu juga untuk hadir di rahim kamu. So you are the best. So keep doing what you are doing. Karena kamu adalah ibu terbaik di dunia. Thank you. Thank you for listening kita di Socha Be a Better You.